Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Bersama saya di sini Pendeta Hani Amahuru dari Gereja GPD Antapani, bersama dengan Radio Maestro menemani Anda untuk beberapa saat. Semoga di saat-saat yang indah ini Anda boleh menikmati berkat Tuhan untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ke depan nanti. Saya akan bacakan sebuah peringatan bagi kita sekalian yang terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani dan mengikuti mereka, dan batu karang itulah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sampai di situ dulu firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada sebuah peringatan kepada kita dan contoh yang diberikan oleh Rasul Paul, dituliskan kepada jemaat di Korintus. Dan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa apa yang pernah terjadi terhadap umat-umat Tuhan di zaman Musa. Yang saya garis bawahi di sini adalah sebagian besar yang dikatakan, sebagian yang terbesar tidak berkenan kepada Tuhan, akhirnya mereka tewas di padang gurun. Waktu kita mendengar, memperhatikan sebagian besar yang ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun adalah mereka-mereka yang dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa mereka juga makan makanan yang sama, minum minuman rohani yang sama, tetapi menjadi tidak sama karena ada yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami sebuah hukuman yang dari Tuhan, yaitu tewas. Dan sebagian besar ini mengingatkan kita apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Itu di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak yang dipanggil tapi hanya sedikit yang dipilih. Saudara, kita berdoa supaya kita dipanggil, semua dipanggil dan semua dipilih. Oleh karena itulah, untuk mengingatkan kita supaya kita dipanggil dan dipilih, maka ada hal yang harus kita perhatikan di sini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan katakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 Injil Matius 13 ayat yang ke-24 dan seterusnya, tentang lalang dan gandum. Di sana dijelaskan ketika semua orang tertidur, musuh datang dan menabur bibit lalang. Nah, hal ini untuk mengingatkan kita, jangan kita tidur. Paulus mengingatkan anak-anak Tuhan, jemaat di Tesalonika pasal 1 atau 1 Tesalonika pasal 5. Saudara, dikatakan supaya ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Karena itu kita harus menjauhi rasa malas ini yang membuat kita tidur. Tidur membuat kita tidak bisa berpikir apa-apa, dan itulah kesempatan bagi iblis untuk menabur bibit lalang. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu sadar, yang melihat ke masa depan. Yakobus pasalnya yang ke-5 mengingatkan kita, ayat yang ke-8, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu, kata Paulus juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22, buang segala jenis kejahatan. Nah, kita buang itu supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita membuang semua itu? Yaitu dengan setia beribadah. Saya ingatkan saudara, marilah kita rajinlah beribadah kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan tolong kita lewat kebenaran sabda Tuhan. Ini akan menuntun kita
dan Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga apa yang kita dengar kita mampu untuk melakukan. Karena apalah artinya kita hanya bisa mendengar tapi tidak melakukan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Oleh karena itu, supaya jangan sampai kita mati rohani, tertidur rohani, lalu akhirnya kita mengalami taburan bibit lalang, yaitu kejahatan-kejahatan. Lalu akhirnya saudara, genaplah firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-11, bahwa orang jahat makin jahat, tapi biarlah kita sebagai orang benar makin dibenarkan. Dengan demikian saudara, kita bukan saja menjadi orang yang dipanggil lalu tidak tapi menjadi orang yang dipanggil dan yang dipilih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.